Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semua hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal maula wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bareng-bareng sambil ngingetin hafalan kita. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatun idza hujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan thalasa fa ashabul maimanati ma wa ashabul mash'amati ma ashabul ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ila akhir ayat. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru, para pengurus Forsila, wabil khusus guru kita Abuya Kiai Haji Zawas, Dr. Sirajuddin, Kiai Haji Mahmud, Kiai Haji Ni'in, semua yang duduk di tempat ini, rasa hormat takzim saya, mudah-mudahan beliau semuanya sehat walafiat. Yang saya hormati guru-guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, bertanda saya ta'zim hormat kepada guru-guru semuanya. Mudah-mudahan hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kesemuanya yang hadir dalam majlis ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus katanda Kiai Haji Jamalul Lail selaku sahibul masjid, mudah-mudahan beliau istiqamah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayat yang tadi saya baca adalah suratul Waqi'ah. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ada 3 kelompok manusia. Apa? 3 kelompok manusia.
Yang disebut pertama wa ashabul yamin, golongan kanan. Halo? Halo? Yang disebut pertama di dalam suratul Waqiah, bahwa kelompok manusia dibagi tiga. Yang pertama yaitu ashabul yamin, kelompok bagian kanan. Siapa kelompok bagian kanan? Fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan seterusnya. Dia intinya golongan kanan dapat sorga. Kita doakan pengurus Porsila yang istiqamah, yang saya sebetulnya berjuang kayak beliau-beliau nggak akan sanggup mendidik, membimbing kita setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad tidak putus. Mudah-mudahan beliau-beliau para pengurus Porsila wa ashabul yamin. Yang kita mau bahas adalah wa ashabus shimal, yang kedua, kelompok kiri. Fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Siapa golongan kiri ini? Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan udara yang panas, dengan air yang mendidih, dan dengan asap yang pekat. Siapa kelompok ini? Kelompok yang hari-harinya di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa orang ini akan diazab di dunia wal akhirah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Orang yang diazab, dia setiap harinya melaksanakan kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Hidupnya mewah. Halo? Punya motor satu, pengen punya motor dua. Punya rumah satu, pengen punya rumah dua. Punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Pengen. Orang-orang punya bini dua, pengen juga punya bini dua. Fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka hidup dengan kemewahan, tapi di balik kemewahannya yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendekati Allah. Salat jamaah ogah, apalagi pergi ke majelis taklim Porsila. Sedekah sedikit, sedekah sedikit. Padahal Allah telah memberikan rezeki buat dia banyak. Di dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, beliau menerangkan satu hadis Rasulullah SAW dalam kitabnya Tazkirah. Beliau menjelaskan ada seseorang yang baru saja ditaruh jenazahnya, mayitnya berada di dalam alam kubur. Baru sebentar ditinggal oleh keluarganya, ditinggal oleh seorang kekasihnya, suaminya, istrinya, sahabatnya, gurunya. Baru saja ditinggal pergi. Itu jenazah yang ada di dalam kubur, di alam barzah, didatangi dua malaikat dalam kitab tersebut, At-Tazkirah Imam Qurtubi. Ngapain itu malaikat yang datang? Malaikat yang datang. Halo? Halo? Ibu? Ibu? Malaikat itu ngapain? Yang pertama kata malaikat kepada orang yang barusan dikubur, hai bumi, gencet orang ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Suruh gencet itu bumi, padahal baru kali itu kita datang ke alam kubur.
ke liang lahat. Bingung masih kita. Kalau kita datang ke sesuatu tempat, baru datang kita bingung. Ini belum kita apa-apa dalam kebingungan di alam barzah. Itu malaikat suruh gencet tubuh kita. Yang kedua, malaikat yang kedua berkata, wahai ular-ular yang ada di dalam bumi, kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, wahai ular-ular yang ada di dalam bumi, keluar engkau lilit dia, patuk-patuk, gigit-gigit tubuhnya. Ini kenapa orang ini baru tumben datang ke alam barzah, baru aja dikubur, kain putihnya masih bersih, ini udah malaikat azab dia. Imam Qurtubi mengatakan, orang ini dari masa mudanya sampai tuanya yang dipikirin, yang dicari cuma dari masa dia remajanya sampai dia tuanya yang dicari, yang dipikirin cuman jabah. Dari masa remajanya hingga dia tuanya yang dipikirin bagaimana cari kenikmatan. Dia lupa bahwasanya kehidupan yang kita laksanakan hari ini pelan-pelan diambil nikmatnya. Profesor doktor dari Amerika Serikat meneliti tubuh manusia, di mana Rasulullah SAW 14 abad yang dahulu sudah mensabdakan, diteliti itu tubuh orang, ternyata makin hari, makin waktu, makin bulan, makin tahun, ginjal kita makin mengecil, jantung kita makin mengecil, usus besar, usus kecil kita makin mengecil, otak kita makin hari bukan makin bagus, makin rusak, lambung kita makin hari bukan makin bagus, makin rusak, tangan kita, kulit kita, nadi kita, syaraf kita makin hari, makin berjalannya waktu makin rusak. Ini yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiru dzikra hadimul lazzat. Ingat-ingat, sering ingat bahwa ada pemutus kenikmatan di dalam tubuh kita. Apakah orang yang kena penyakit ginjal dia nakal? Belum tentu. Dia orang soleh, orang baik, tapi memang sudah masanya ginjalnya harus dirusak oleh Allah. Apakah orang yang kena jantung dia nakal, dia salah, diazab? Belum tentu. Memang jantungnya sudah masaknya dirusak oleh Allah. Kita yang duduk di sini, entar begitu kita bangun, baru ngaji 2 jam, diri kita kagak sempurna, sakit pinggang. Berobat udah kemana-mana, kagak beres-beres tuh pinggang. Kenapa? Karena memang dirusak oleh Allah. Sunnatullahnya, hari-hari kita makin hari bukan makin sehat, makin sakit. Saya dulu bisa jalan, bisa lari berkilo-kilo, sekarang umur 40 lebih tidak bisa. Udah waktunya ya, cukup ya? Udah cukup ya? Mudah-mudahan panjang umur, berkah. Kita doain para pengurus Persila, semuanya sehat. Guru kita yang katanya udah cuci darah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu saya itu guru 10 tahun cuci darah, seminggu 3 kali. Makanannya puasa tiap hari. Makanan apa yang mau dia makan? Tiap hari puasa. Keluar kagak pernah. Tapi kena penyakit ginjal. Sudah menjadi sunnatullah. Mudah-mudahan guru kita sehat. Ini mujahid, mudah-mudahan mujahid kita ini Allah Subhanahu wa taala panjangin umurnya. Bapak-bapak yang tidak seperti saya malas ke Persila, bapak-bapak istiqomah ke Persila, nanti ada hasil yang bagus di dalam hidup kita dan dalam kematian kita. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.